Untuk pertama kalinya sejak pembunuhan mengerikan mereka, kita mendengar dari putra tertua Rob dan Michelle Reiner, saudara dari tersangka pembunuh mereka, Nick Reiner. Sekarang dia telah akhirnya buka suara dan memberi kita gambaran tentang apa yang dia sebut mimpi buruk yang nyata. Ini adalah skandal yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Sierra Gillespie. Pada bulan Desember 2025, berita yang memilukan mendominasi headline di seluruh dunia. Pasangan berpengaruh Hollywood, Rob Reiner dan istrinya Michelle Singer Reiner ditemukan tewas, dibunuh di dalam rumah mereka sendiri. Dan dalam sebuah kejadian yang luar biasa, putra Reiner sendiri, Nick, kini dituduh menyerang orang tuanya dengan pisau di dalam rumah mereka di Brentwood. Nick yang berusia 32 tahun ditangkap beberapa jam kemudian di daerah Exposition Park, Los Angeles, dan sejak itu didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dengan keadaan khusus. Keadaan khusus tersebut adalah bahwa dia diduga menggunakan pisau untuk melakukan pembunuhan ganda yang mengerikan ini. Sejak saat itu, ada perkembangan baru dalam perjuangan hukum Nick, tetapi kita belum banyak mendengar dari mereka yang terhubung langsung dengan keluarga Reiner. Duka mereka menjadi sorotan di panggung internasional ini, dan sejarah panjang keluarga itu di dunia TV serta perfilman membuat mereka sangat dikenal. Namun Jake, kakak tertua dari keluarga Reiner, akhirnya buka suara bulan ini dengan memposting sebuah esai tentang kehilangan yang tak terbayangkan di Substack. Dia menamainya dengan sederhana, Ibu dan Ayah, dan memberi subjudul Pusat Hidupku. Bersamaan dengan cerita tentang tumbuh bersama Rob dan Michelle yang dia sebut sebagai cahaya penuntun, Jake juga membagikan foto-foto masa kecil bersama kedua orang tuanya. Dan hanya dengan melihat foto-fotonya, jelas terlihat bahwa mereka benar-benar saling mencintai dan sangat menyayangi anak-anak mereka. Dan aku ingin menyoroti beberapa wawasan baru yang sekarang kita dapatkan dari unggahan itu. Lalu kita akan membahas perkembangan terbaru kasus Mick dan jadwal sidang berikutnya. Tapi mari kita mulai dengan ini. Jake memulai isainya dengan mengungkapkan sesuatu yang benar-benar menambah kesedihan. Pada hari orang tuanya dibunuh, 14 Desember dia sebenarnya sedang menghadiri acara penghormatan terakhir bagi salah satu sahabatnya yang meninggal beberapa minggu sebelumnya. Jadi hari itu sudah menjadi hari yang sangat sulit. Tapi di saat itu Jake menerima 2 panggilan telepon dari adik bungsunya Romy. Yang pertama untuk memberitahunya bahwa ayah mereka, Rob, telah meninggal. Dan kemudian panggilan telepon kedua yang mengabarkan bahwa ibu mereka, Michelle, juga telah meninggal. Menurut beberapa laporan, Rob dan Michelle seharusnya mendapatkan pijatan pada 14 Desember. Dan ketika terapis pijat datang ke rumah dan tidak bisa masuk, dia akhirnya menghubungi Romy ketika tidak ada yang membukakan pintu. Romy kemudian dikabarkan menemukan orang tuanya telah dibantai di dalam rumah mereka. Tentang semua ini, Jake menulis, kutip, "Tidak ada yang bisa mempersiapkanmu untuk perasaan kehilangan kedua orang tua sekaligus dalam sekejap. Itu terlalu menghancurkan untuk dipahami. Aku masih terbangun setiap pagi dan harus meyakinkan diriku sendiri bahwa tidak, ini bukan mimpi. Ini benar-benar mimpi burukku yang nyata." Jake mengatakan dia terus dihantui oleh kekerasan di saat-saat terakhir mereka. Dia melanjutkan menulis, kutip, "Aku bahkan tidak bisa membayangkan berada di posisi orang tuaku. Tapi satu hal yang terus terlintas di pikiranku adalah betapa takutnya mereka saat itu. Mereka adalah orang terakhir di dunia yang pantas mengalami apa yang terjadi pada mereka." Orang dalam telah memberitahu beberapa media bahwa Nick, yang omong-omong, dikabarkan telah berjuang melawan kecanduan dan masalah kesehatan mental hampir sepanjang hidupnya. Nick dikabarkan tinggal di rumah tamu di properti yang sama di Brentwood. Dan belum jelas apa yang bisa memicu serangan sebrutal itu. Kami tahu bahwa malam sebelum pembunuhan mereka, pada hari Sabtu 13 Desember, Rob dan Michelle diundang ke pesta Natal tahunan Conan O'Brien dan mereka dikabarkan bertanya apakah Nick bisa ikut. Selama pesta, Nick diduga terlihat bertingkah agak aneh, membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Termasuk, omong-omong, mantan anggota SNL Bill Hader yang kabarnya mengalami semacam pertemuan canggung dengannya. Dan pada saat itu, entah dia diminta untuk pergi atau Rob dan Michelle berkata, "Oke, mari kita pergi bersama-sama." Bagaimanapun juga, mereka semua meninggalkan pesta itu dan keesokan harinya, Rob dan Michelle ditemukan tewas. Isai Jake Reiner berlanjut dan mengatakan, kutip, "Setiap hari sejak saat itu sangat mengerikan. Setiap pertemuan yang kami lakukan, setiap orang yang kami ajak bicara, setiap air mata yang kami teteskan, setiap momen yang kami jalani, semuanya terhubung dengan pembunuhan orang tua kami. Di tengah upaya memproses momen paling menghancurkan dalam hidupmu, dunia menuntut pertemuan, urusan administrasi, keputusan, dan penjelasan. Seolah-olah urusan administrasi harus didahulukan sebelum berduka.
Jake juga membahas fakta bahwa tumbuh di antara kalangan elit Hollywood membuat masa kecilnya sedikit berbeda dari kebanyakan orang. Tetapi tidak peduli siapa mereka bagi orang lain, mereka adalah ibunya dan ayahnya, dua orang yang paling dekat dengannya di dunia. Dia berkata, kutip, "Aku sadar betul bahwa aku bisa memiliki pengalaman luar biasa yang kebanyakan orang tidak dapatkan karena siapa orang tuaku. Tapi aku akan menukar setiap pertandingan Dodger, setiap pertunjukan Broadway, setiap liburan jika aku bisa menghabiskan 1 jam lagi berbicara dengan mereka dan mengucapkan selamat tinggal." Jake menutup esainya dengan mengatakan, "Tujuanku menulis tulisan ini adalah untuk memberikan sedikit wawasan, bukan hanya tentang apa yang telah aku kehilangan, tetapi juga untuk merayakan apa arti orang tuaku bagiku. Banyak orang berkata padaku, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa, dan aku tidak menyalahkan mereka. Jika aku berada di tengah kekacauan ini, aku juga tidak akan tahu harus berkata apa. Ini terlalu spesifik, terlalu kelam. Kami kehilangan lebih dari setengah keluarga kami malam itu, dengan cara yang paling kejam yang bisa dibayangkan. Tentu saja, kehilangan salah satu orang tua itu sangat menghancurkan, tapi tidak ada yang sebanding dengan kehilangan keduanya sekaligus. Dan di atas semua itu, mengetahui bahwa saudara laki-lakimu menjadi pusat dari semua ini, rasanya hampir mustahil untuk diproses. Saya mengerti bahwa orang-orang punya pertanyaan tentang apa yang terjadi. Beberapa jawabannya akan datang seiring waktu, tapi ada bagian-bagian tertentu yang hanya milik keluarga kami. Dan menjaga hal-hal itu tetap pribadi adalah satu-satunya cara untuk melindungi sedikit yang tersisa dari sesuatu yang telah diambil dari kami. Apa yang harus kau katakan kepada seseorang yang sedang menjalani kenyataan seperti ini? Kenyataannya, tidak ada yang bisa dikatakan. Aku hanya meminta kasih sayang dan belas kasih. Prinsip yang sama yang dipegang oleh orang tuaku. Saat ini, adik laki-laki Jake, Nick, sedang ditahan di penjara LA County, menghadapi kemungkinan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika dia terbukti melakukan pembunuhan ganda. Meskipun untuk saat ini, ada moratorium hukuman mati di California. Dan meskipun Jake tampaknya tidak secara langsung membahas penangkapan adiknya dan tuduhan tersebut dalam esai ini, ada rumor yang beredar bahwa Jake dan Romy benar-benar memutuskan hubungan dengan adik mereka dan mengeluarkannya dari kehidupan mereka. Kami pertama kali memberitahu Anda awal bulan ini tentang seorang orang dalam yang berbicara kepada Radar Online mengenai sebuah buku buka-bukaan yang diduga ingin ditulis oleh Nick. Orang dalam itu mengatakan kepada media tersebut, kutipannya, Reiner ingin membuka tabir rahasia kelam orang tuanya yang ia ketahui sebagai anak Hollywood yang memiliki banyak privilege dan menceritakan versinya sendiri tentang alasan mengapa orang tuanya dibunuh secara kejam di tempat tidur mereka sendiri. Sumber yang sama mengatakan, kutipannya, dia ingin menyebut sebanyak mungkin nama dan menimbulkan rasa malu sebesar mungkin. Dan ketika berbicara tentang saudara-saudaranya, sumber tersebut dilaporkan mengatakan, kutipannya, bagi anggota keluarga yang masih hidup, dia adalah iblis yang menjoma. Mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka mencoba untuk pulih dari trauma dan kesedihan mengerikan yang telah dia timbulkan. Dan sekarang gagasan bahwa dia akan menambah penderitaan dengan buku buka-bukaan bejat ini akan membuat rasa sakit dan penderitaan mereka semakin parah. Terakhir kali kita melihat Nick, dia tampak kurus dengan kepala pelontos dan mengenakan seragam penjara saat sidang dakwaan pada bulan Februari lalu. Pengacara yang ditunjuk pengadilan mengajukan pernyataan tidak bersalah atas namanya pada sidang tersebut. Atas nama Tuan Reiner, apakah Anda melepaskan pembacaan resmi dan pemberitahuan hak-hak, termasuk hak anggota angkatan bersenjata dan veteran, serta mengajukan pernyataan tidak bersalah dengan menyangkal semua tuduhan khusus, pemberakan, dan cakapan pidana sebelumnya? Ya, Pak. Pembelaan tidak bersalah diajukan atas nama Tuan Reiner. Hakim juga mengonfirmasi kepada Nick bahwa dia setuju untuk menunda sidang pendahuluannya, yang biasanya berlangsung tak lama setelah sidang pembacaan dakwaan. Tuan Reiner, Anda berhak atas sidang pendahuluan yang cepat. Itu berarti sidang pendahuluan dalam waktu 10 hari kerja pengadilan dan 60 hari kalender sejak pembacaan dakwaan Anda. Pembacaan dakwaan Anda adalah hari ini. Apakah Anda mengerti bahwa Anda dapat melepaskan hak-hak tersebut sehingga perkara Anda dapat dilanjutkan hingga 29 April 2026 sebagai hari ke-0 dari 30 hari kalender? Dengan pemahaman bahwa sidang pendahuluan Anda dapat dimulai dalam 30 hari kalender sejak 29 April, dan apakah penasihat hukum juga setuju untuk melepaskan hak tersebut? Saya setuju. Pengadilan menyatakan bahwa Tuan Reiner telah dengan sadar dan penuh pemahaman melepaskan haknya untuk mendapatkan sidang pendahuluan yang cepat dalam waktu 10 hari kerja pengadilan dan 60 hari kalender, dan bahwa penasihat hukumnya juga setuju dengan pelepasan hak tersebut. Terdakwa setuju bahwa tanggal sidang berikutnya, 29 April 2026, adalah hari ke-0 dari 30 hari kalender.
Perkara ini ditugaskan untuk semua tujuan oleh Hakim Pengawas Kalender Utama Pidana. Perkara ini ditugaskan untuk semua tujuan kepada Hakim Samoda di ruang sidang 108. Mengatakan kepada Richard Randall. Itu sudah gagal sejak aku pergi. Sebelumnya dalam kasus ini, Nick memiliki pengacara terkenal yang mewakilinya, Alan Jackson. Jackson adalah pengacara pembela kriminal terkenal yang mewakili Karen Reed dalam persidangannya di Massachusetts ketika dia dibebaskan dari tuduhan membunuh pacarnya yang seorang polisi. Namun tidak lama setelah menangani kasus Reiner, Jackson secara tak terduga mengundurkan diri sebagai penasihat hukum Nick. Tetapi dia mengatakan kepada wartawan di luar ruang sidang bahwa Nick tidak bersalah atas pembunuhan. Pagi ini, saya harus mengundurkan diri sebagai penasehat hukum Nick Reiner. Keadaan di luar kendali kami. Tetapi yang lebih penting, keadaan di luar kendali Nick membuat kami, sayangnya, tidak bisa lagi mendampingi Nick secara hukum. Secara hukum dan etika, saya dilarang untuk menjelaskan semua alasannya. Saya tahu itu adalah pertanyaan yang ada di benak semua orang. Kami mengharapkan penasihat hukum yang ditunjuk negara untuk mengambil alih. Mereka sudah ditunjuk dan dengan sangat baik akan melindungi kepentingan Nick Reiner seiring proses hukumnya berjalan. Tapi pahami ini baik-baik, pahami betul. Saya dan tim saya tetap sangat-sangat berkomitmen kepada Nick Reiner dan demi kepentingan terbaiknya. Bahkan kami tahu, kami tidak hanya yakin. Kami tahu bahwa proses hukum akan mengungkap fakta sebenarnya tentang keadaan di balik kasus ini. Kasus Nick. Kamu tahu, banyak yang telah diberitakan akhir-akhir ini selama 3 minggu terakhir. Banyak yang telah diberitakan tentang Nick, diberitakan tentang keluarganya, diberitakan tentang keadaannya. Spekulasi juga ada di media. Pada tanggal 15 Desember, di pagi hari, saya sedang berada di New York saat itu dan saya mendapat telepon. Saya dan tim saya, kami langsung meninggalkan semuanya. Dan selama 3 minggu terakhir, kami telah mencurahkan waktu kami sepenuhnya. Secara harfiah, setiap jam terjaga kami habiskan untuk melindungi Nick dan kepentingannya. Kami telah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Apa yang telah kami pelajari? Dan kamu bisa mempercayai ini sepenuhnya. Apakah ini sesuai dengan hukum negara bagian ini? Sesuai dengan hukum di California? Nick Reiner tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan. Catat itu. Catat itu. Kami mendoakan yang terbaik untuknya ke depannya. Dan itu saja dari saya hari ini. Dan kita akan membahas semua itu sedikit lebih lanjut di sidang nanti. Tapi pertama-tama, saya ingin membicarakan tentang sidang pendahuluan, karena kami memperkirakan tanggalnya akan ditetapkan minggu ini. Dan selama sidang pendahuluan ini, pengadilan akan memutuskan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke persidangan. Jadi kita bisa mengharapkan jaksa untuk memaparkan setidaknya sebagian dari bukti mereka terhadap Nick pada saat itu. Nah, sementara itu, aku ingin berbicara dengan seorang ahli tentang semua ini, ya. Tentang posisi kasus saat ini dan apa yang kita pelajari dari esai Jake Reiner. Jadi, mari kita undang tamu kita hari ini. Ini adalah sahabat acara ini, mantan Jaksa Federal Nima Romani. Nima, seperti biasa, senang sekali bertemu denganmu. Terima kasih sudah hadir di Skandal. Dan mari kita mulai dengan esai mengejutkan baru yang ditulis oleh Jake Reiner sendiri. Maksudku, bagaimana pendapatmu tentang itu? Sierra, terima kasih sudah mengundang saya seperti biasa. Maksud saya, jelas sekali, ini kasus yang sangat tragis. Dan dia membahasnya dalam esainya. Bayangkan kehilangan bukan hanya satu, tapi kedua orang tuamu sekaligus dalam pembunuhan yang mengerikan dan brutal ini. Kamu tahu, ditikam sampai mati di kamar tidurmu sendiri. Dan tentu saja, dengan saudaramu menjadi tersangka dalam kasus ini, dia kemungkinan besar akan dinyatakan bersalah dan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Benar-benar, dalam sekejap mata, keluargamu langsung hancur berantakan. Jadi, aku sangat bersimpati kepada Jake dan adik perempuannya. Aku tidak bisa membayangkan apa yang sedang dia alami sekarang. Dan kamu tahu, saat aku menangani semua kasusku, aku selalu mencoba menempatkan diriku dari sudut pandang para penyintas, para korban. Dan saat aku menelaah hal ini dan berpikir, kamu tahu, baru-baru ini ayahku meninggal dunia. Untungnya aku punya adikku, kamu tahu, untuk berduka bersamaku.
Dan aku membayangkan diriku di posisi Jake Reiner, berpikir, bagaimana jika adikku, saudaraku, adalah orang yang dituduh membunuh salah satu orang tuaku? Dan itulah yang terjadi di sini. Maksudku, ini adalah sesuatu yang untungnya tidak pernah harus kita hadapi, tapi benar-benar hal yang mengejutkan dan menghancurkan hati. Dan salah satu hal yang dia sebutkan, omong-omong, dalam esainya adalah bahwa banyak dari kita masih punya pertanyaan, dan beberapa akan terjawab. Apa pendapatmu tentang itu? Maksudku, seiring sidang pengadilan berjalan, kamu tahu, jika kita menuju ke persidangan, sidang pendahuluan sepertinya sudah di depan mata. Apakah saat itulah lebih banyak pertanyaan kita akan terjawab? Saya rasa begitu. Saya pikir pertanyaan besar yang semua orang tanyakan adalah kenapa kan? Ada laporan tentang pertengkaran malam sebelumnya di pesta Natal Conan O'Brien. Apakah itu ada hubungannya dengan itu? Apakah ini sesuatu yang sudah berlarut-larut selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan lebih lama, kan? Apa yang bisa membuat seseorang membunuh orang tuanya? Apakah ini hanya episode psikotik, masalah kesehatan mental? Apakah ada sesuatu yang sedang terjadi? Benar. Saya rasa satu-satunya kasus nyata yang mirip jelasnya di sini di LA, dan itu sudah cukup lama, adalah kasus kakak beradik Menendez, kan? Kamu tahu apa yang bisa menyebabkan seseorang ingin membunuh orang tua mereka? Dan jelasnya dalam kasus itu, kamu tahu, ada banyak orang yang kamu tahu menonton serial Netflix Monsters atau beberapa liputan lain tentang kasus itu. Dan mereka berpikir itu karena pelecehan seksual yang dilakukan oleh Jose. Dan saya sama sekali tidak bermaksud menyiratkan bahwa Rob Reiner melakukan kekerasan. Kamu tahu, dan jelas ada orang-orang yang menonton yang percaya bahwa itu hanya, kamu tahu, demi keuntungan finansial. Dan mereka berdua adalah anak-anak manja dari Beverly Hills. Kamu tahu, saya punya teman di LA yang dulu satu SMA dengan mereka. Jadi mereka mengenalnya dengan baik. Jadi saya pikir akan ada banyak informasi lagi yang akan terungkap di persidangan tentang mengapa Nick Reiner melakukan ini. Tentu saja itu bukan alasan hukum, kan? Itu tidak akan menjadi pembelaan dalam kasus ini. Tapi saya pikir itulah pertanyaan yang sebenarnya sedang ditanyakan semua orang. Apa yang bisa membuat seseorang membunuh orang tuanya? Dan maksud saya, secara umum, orang biasa, jika mereka dituduh membunuh orang tua mereka, kita pasti akan membahasnya di Law and Crime, kan? Itu sendiri sudah merupakan hal yang mengerikan untuk dituduh melakukan. Tapi kemudian ketika Anda menambahkan fakta bahwa itu adalah Rob Reiner dan Michelle Singer Reiner, dermawan yang sangat dicintai, maksud saya film dan acara TV. Dia adalah seorang fotografer dan produser. Mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai dan disukai banyak orang. Jadi, dengan adanya hal itu, semua orang jadi semakin bertanya-tanya, kenapa? Apa motifnya? Dan kamu menyebutkan, oke, mungkin itu bukan pembelaan, tapi mungkin sebuah penjelasan. Namun dia harus punya semacam pembelaan. Jadi maksudku, jalur seperti apa yang bisa mereka ambil? Aku tahu dia punya riwayat dengan, kamu tahu, kecanduan, entah itu alkoholisme atau penyalahgunaan narkoba. Hal-hal seperti itu. Apakah mungkin itu jalur yang akan diambil oleh tim pembelanya? Tidak diragukan lagi. Aku pasti ingin membahas soal pembelaan, tapi kamu benar sekali, Sierra. Dan aku bisa bilang bahwa jelas aku sudah sering tampil di skandal, juga di Law and Crime secara umum. Dan jelas, itu adalah genre true crime. Tapi alasan kasus ini akan menjadi sangat besar sebenarnya, aku menyebutnya 3 pukulan telak. Jadi aku sering tampil di TV dan berbicara dengan banyak reporter serta produser. Dan mereka umumnya terbagi dalam 3 kategori. Dan kasus ini mengenai ketiganya. Yang pertama adalah true crime, jelas kan? Seseorang membunuh orang tuanya sendiri. Itu adalah kasus yang pasti akan kami liput. Jelas, ada faktor hiburannya juga kan. Orang-orang suka selebriti, dan mereka mengikuti kasus selebriti, bahkan jika itu bukan true crime, segala jenis sengketa hukum yang melibatkan selebriti. Dan jenis kasus ketiga yang sering saya bahas adalah politik. Dan kamu tahu, Rob Reiner sangat terlibat dalam dunia politik. Dan ada orang-orang yang punya pandangan kuat tentang dirinya karena hal itu. Jadi ketika kamu punya true crime, hiburan, dan politik yang semuanya saling beririsan, saya rasa ini akan menjadi persidangan terbesar mungkin sejak OJ di LA. Saya rasa ini akan setara mungkin dengan Johnny Depp dan Amber Heard dalam hal liputan. Dan alasan saya bilang persidangan, Sierra, adalah karena kasus ini hampir pasti akan berlanjut ke persidangan. Dan alasan kenapa ini akan dibawa ke pengadilan adalah kalau kamu, Jaksa Distrik Nathan Hochman, kamu tidak bisa memberikan keringanan apapun dalam kasus ini, kan? Ini adalah kasus hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Jadi kalau kamu pembela di sini, kamu akan mendorong kasus ini sampai ke persidangan. Sekarang, saya tahu orang-orang sedang menonton. Mereka bilang, ya ada kemungkinan hukuman mati secara teori. Nah, yang ingin saya katakan adalah, sudah 20 tahun tidak ada eksekusi di California. Itu bukan kemungkinan yang realistis. Seperti kasus Brian Kohberger di mana seseorang akan mengaku bersalah, menerima hukuman seumur hidup di penjara untuk menghindari hukuman mati, dan berada di sel hukuman mati.
Tapi saya tahu saya sudah bicara panjang lebar dan belum menjawab pertanyaan Anda. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Saya pikir Anda mungkin akan melihat pembelaan tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa. Anda tahu, untuk waktu yang singkat ketika Alan Jackson menangani kasus ini, dia tentu saja adalah pengacara selebriti yang Anda tahu berada di Los Angeles. Dia mewakili Karen Reed. Anda mulai melihat artikel-artikel. Dan saya tidak mengatakan bahwa artikel-artikel itu sengaja disebarkan. Tapi ada ruang sidang dan ada juga pengadilan opini publik. Dan para pengacara hebat yang menangani kasus selebriti, mereka tahu bagaimana menempatkan argumen-argumen itu di media. Mereka mulai membicarakan masalah kesehatan mentalnya dan perubahan pada obat-obatannya. Jadi menurut saya, itu kemungkinan besar akan menjadi pembelaan di sini. Tapi itu adalah pembelaan yang sangat sulit, Sierra. Tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa mengharuskan pihak pembela membuktikan bebannya ada pada mereka untuk menunjukkan bahwa karena gangguan atau kelainan mental, terdakwa tidak memahami sifat dan konsekuensi dari tindakannya. Pada dasarnya, dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jika kamu cukup sadar untuk berdebat dengan orang tuamu malam sebelumnya di sebuah pesta liburan, dan kamu bisa melarikan diri dan pergi ke hotel di Santa Monica, lalu membersihkan diri dan mencuci semua darah itu. Itu tidak terlihat seperti seseorang yang tidak waras menurut hukum, tapi saya rasa itu tidak akan menghentikan pihak pembela untuk mencoba mengajukan teori itu. Maksud saya, dia punya hak untuk membela diri. Jika itu yang terbaik yang mereka punya, masuk akal jika mereka memilih jalur itu. Namun, saya setuju. Maksud saya rasa itu akan menjadi perjuangan yang berat jika mereka memilih jalur itu. Dan seperti yang kamu katakan, Nima, ada begitu banyak hal yang bisa kita bahas dalam kasus ini. Entah soal hukuman mati, kamu tadi membicarakan tentang pesta Conan O'Brien. Apakah mungkin kita akan melihat Bill Hader bersaksi? Jane Fonda juga ada di sana. Maksud saya semua selebriti itu. Tapi kamu juga membicarakan tentang Alan Jackson. Dan ini juga sesuatu yang ingin saya bahas. Karena saya tahu banyak penonton kita tentu saja mengikuti persidangan-persidangan Karen Reed, di mana Alan Jackson memang menjadi tokoh utama di sana. Saya tahu bahwa dia juga mewakili Kevin Spacey, yang akhirnya dibebaskan. Di sini, di Massachusetts, semua tuduhan di sana dibatalkan. Jadi, dia memang orang yang berpengaruh. Tentu saja Nick Reiner akan memakai jasanya, tapi sekarang dia mundur dari kasus tersebut. Dan kita belum mendapat konfirmasi 100% tentang alasan dia mundur. Namun, dia memang berbicara dengan rekan kerja saya. Saya tahu kamu sudah sering berbicara dengannya, Jesse Weber, dan dia sempat menyinggung bahwa mungkin ini masalah uang. Dan ini mengarah ke pertanyaan saya berikutnya. Ada kemungkinan bahwa saudara-saudara Reiner, Romy dan Jake, benar-benar memutus hubungan dengan Nick Reiner. Artinya, dia tidak lagi memiliki akses ke kekayaan keluarga Reiner, sehingga dia tidak bisa membiayai pembelaannya atau membayar hal-hal seperti itu. Apa pendapatmu tentang rekening banknya dan semua itu? Ya, maksudku, aku setuju. Dan sekali lagi, ini hanya spekulasi. Tapi menurutku, ini juga soal uang. Karena lihat, ini akan menjadi kasus yang sangat mahal untuk dibela, kan? Biayanya akan mencapai angka 7 digit jutaan dolar pada akhirnya. Dan bukan hanya Jackson, tapi juga rekan-rekan, para ahli. Ini memang mahal. Dan jika kamu menangani kasus ini bukan kasus yang akan kamu selesaikan dengan pengakuan bersalah. Ini adalah kasus yang akan kamu bawa sampai ke persidangan, karena alasan yang sudah kita bicarakan. Jadi, California jelas memiliki aturan yang melarang pembunuh mewarisi harta korban. Jadi, jika kamu membunuh orang tuamu, kamu akan kehilangan hak waris. Tidak peduli apakah itu wasiat atau trust. Kamu adalah penerima manfaat dari rekening bank lain atau instrumen hukum lainnya. Kamu tetap tidak dapat apa-apa. Jadi tiba-tiba saja, seperti yang kamu bilang, pertanyaannya adalah, jika uang itu akan diberikan kepada Jake, dan saya kira jumlahnya cukup besar, Jake dan Romy, benar? Saudara-saudaranya. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan membayar biaya hukum untuk saudara mereka? Atau dia akan mengurusnya sendiri? Jadi, saya tidak tahu apa keputusan mereka. Tentu saja Jake tidak membicarakannya dalam isainya. Tapi fakta bahwa sekarang kita punya pengacara yang ditunjuk pengadilan membuat saya percaya bahwa Nick Reiner tidak punya banyak uang. Dan bahkan jika dia punya uang sebelum pembunuhan ini, saya tidak berpikir jumlahnya signifikan. Dia tinggal di rumah tamu orang tuanya, kan? Dia tidak tinggal sendiri. Dia punya masalah narkoba yang cukup terdokumentasi dengan baik, atau setidaknya dia pernah mengalaminya. Saya akan terkejut jika Anda tahu Rob dan Michelle Reiner memberikan sejumlah besar uang kepada putra mereka jika mereka benar-benar percaya bahwa dia memang punya masalah narkoba. Dan kamu benar. Maksudku, beberapa tuduhan yang sudah kita lihat adalah bahwa mereka bertengkar hebat setelah pesta Natal Conan O'Brien.
Karena mungkin dia memang kambuh lagi. Mungkin ada beberapa laporan bahwa Rob dan Michelle berkata, kamu tahu nih, kami akan sangat senang jika kamu bisa kembali ke rehabilitasi, jika kamu bisa mencari pengobatan. Jadi, maksudku, semoga saja ini adalah beberapa jawaban yang akan kita dapatkan. Tapi kamu juga menyebutkan aturan pelarangan waris bagi pembunuh. Dan aku ingin membicarakan ini dan hukum Son of Sam. Jadi, jelaskan ini padaku. Ada beberapa rumor bahwa Nick Reiner dari balik jeruji. Karena sekarang dia sedang dipenjara di LA County. Sedang menulis buku, membongkar segalanya. Di mana dia ingin menyebutkan nama-nama dan, kamu tahu, membongkar konspirasi Hollywood ini. Tapi, bisakah dia mendapatkan uang dari itu jika dia terbukti bersalah? Maksudku, saat ini dia masih dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Dia belum divonis, tapi dia menghadapi beberapa tuduhan yang cukup serius. Jadi, bagaimana semua itu bekerja? Ya, Ini pertanyaan yang bagus, Sierra, dan banyak orang tidak tahu soal ini. Ini tergantung negara bagian. Jadi jelas, kamu tahu, kita sudah membicarakan Rex Hurlman kan? Dan apa yang dilakukan istrinya terkait Rex Hurlman, si pembunuh berantai Long Island. Jadi, aturan larangan mewarisi bagi pembunuh sudah ada di California. Kamu tidak bisa mewarisi jika kamu membunuh orang tuamu. Tapi undang-undang Son of Sam kurang lebih sudah dibatalkan karena dianggap melanggar amandemen pertama. Jadi di California, percaya atau tidak, Nick Reiner mungkin bisa mendapatkan keuntungan dari menceritakan kisah ini dengan cara yang mungkin tidak bisa dia lakukan di beberapa negara bagian lain. Dan jelas, sekali lagi, seperti yang sudah kita bicarakan, ini akan menjadi cerita terbesar. Dan bayangkan persidangannya, seperti yang kamu bilang, kamu tahu Conan O'Brien, kamu tahu Hyder, Fonda, Larry David. Maksud saya, ada banyak orang yang akan menjadi saksi potensial dalam kasus ini. Ini akan jadi ajang para nama besar. Persidangan terbesar, setidaknya dalam ingatan baru-baru ini di Los Angeles. Ini akan menjadi seperti sirkus. Dan saya rasa Anda tahu, dokumenter-dokumenter lanjutan itu jelas akan menjadi besar. Saya memperkirakan mereka akan tayang di setiap jaringan utama karena ini adalah cerita yang sangat besar. maksud saya itu masuk akal kan? Karena begitu banyak dari kita yang tidak tinggal di LA, atau bahkan yang tinggal di sana, saya maksudkan, tertarik dengan seperti apa rasanya menjalani gaya hidup seperti itu. Ada alasan kenapa E-Network ada, atau Us Weekly, kamu tahu? Supaya orang-orang dari seluruh dunia tertarik dengan seperti apa kehidupan seperti ini. Dan sesuai dengan pendapatmu, bahkan kalau tidak ada unsur true crime yang terkait, tapi ketika ada unsur true crime, kita semua ingin tahu. Beberapa laporan mengatakan bahwa Billy Crystal adalah salah satu orang pertama yang datang ke tempat kejadian. Karena tentu saja, dia adalah sahabat Rob Reiner, tumbuh bersama anak-anak itu. Maksudku, jadi untuk melihat apakah ada kemungkinan Billy Crystal bersaksi dan berbicara tentang menemukan semua itu, rasanya benar-benar gila. Tapi ada hal lain yang kamu sebutkan juga. Jika Nick Reiner benar-benar menulis ini dari balik jeruji saat ini, seperti jika dia benar-benar menulis buku yang mengungkap semuanya ini, dia bisa mendapatkan uang dari itu, seperti yang kamu katakan. Tapi apakah mungkin jika dia, kamu tahu, menulis di buku catatan, apapun itu sekarang, bahwa catatan harian atau entry buku catatan ini bisa digunakan di persidangan sebagai barang bukti? Bisa, jelas. Apapun yang dia katakan atau tulis bisa digunakan melawannya. Jadi kamu tahu, kalau aku menasihatinya, dan ini adalah sesuatu yang ingin dia lakukan, dan dia secara hukum bisa melakukannya di bawah undang-undang Son of Sam California, aku akan bilang, kita tidak akan melakukan apapun sampai persidangan ini selesai. Benar? Karena hal terakhir yang kamu inginkan adalah pernyataan yang kamu berikan kepada seorang reporter atau produser atau sesuatu yang kamu tulis digunakan melawanmu. Dan untuk setiap wawancara, jika memang ada wawancara, aku akan memastikan bahwa aku ada di sana. Aku mungkin tidak akan menyetujui atau mengizinkan wawancara apapun dalam kasus ini, terutama jika argumenmu adalah pembelaan tidak waras menurut hukum, kan? Jika kamu mulai melihat jenis-jenis pembelaan dalam kasus pembunuhan, kan? Dan kami membahas banyak diantaranya di sini di skandal, tapi umumnya mereka masuk ke dalam salah satu dari 3 atau 4 kategori, kan? Yang pertama adalah, itu bukan aku. Menurutku akan sangat sulit bagi Nick Reiner untuk berargumen bahwa itu bukan dia. Aku yakin akan ada banyak sekali bukti DNA, darah, video, sidik jari, dan lain-lain. Forensiknya pasti akan ada, mungkin juga ada rekaman video. Yang kedua adalah aku tidak berniat melakukannya. Kamu mungkin akan melihat semacam argumen pembunuhan tidak berencana, semacam karena emosi sesaat. Itu sangat sulit. Sekali lagi, misalnya kamu bertengkar malam sebelumnya, lalu kamu kembali dan mengambil pisau untuk berargumen bahwa itu adalah pembunuhan tidak berencana. Sebenarnya, hal ini pernah diperdebatkan dalam kasus Nipsey Hussle, bahwa itu bukan pembunuhan berencana, melainkan pembunuhan tidak berencana, karena adanya kata-kata yang memancing emosi. Tapi sekali lagi, terdakwa dalam kasus itu kembali ke mobilnya untuk mengambil senjata lalu kembali lagi. Dan itu terlalu lama untuk disebut sebagai tindakan karena emosi sesaat. Yang ketiga adalah pembelaan diri, benar? Dan jelas, kita tahu bahwa Rob dan Michelle Reiner
jauh lebih tua, terutama Michelle. Saya tidak bisa membayangkan ada argumen pembelaan diri yang masuk akal. Dan yang terakhir adalah semacam meniadakan niat itu, tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa, benar? Saya rasa mereka mungkin harus masuk ke kategori terakhir itu. Jadi jika klien Anda misalnya memberikan wawancara kepada Oprah atau Barbara Walters atau siapapun, kemungkinan besar itu bukan seseorang yang secara hukum dianggap gila. Saya rasa itu akan merugikan pembelaan tersebut. Jadi saya akan sangat terkejut jika kita melihat hal seperti itu. Ya, saya cenderung setuju. Maksud saya ingin sekali mewawancarainya di sini, di acara skandal. Saya ingin berbicara dengannya. Tapi jika saya adalah pengacaranya, saya akan bilang jauhi semua itu sampai kita selesai dengan persidangan dan semuanya. Dan saya rasa itu membawa saya ke pertanyaan terakhir saya untuk Munima. Saya merasa kita masih berada di tahap sangat awal dalam semua ini. Saya harus mengingatkan diri sendiri bahwa kita bahkan belum menjalani sidang pendahuluan. Tapi itu sudah di depan mata, sesuatu yang sedang kita nantikan dan seharusnya akan diputuskan, menurut saya, secepatnya minggu ini, tanggal untuk sidang pendahuluan. Jadi, apa dugaanmu tentang semua itu? Dan apa saja yang sebenarnya tercakup dalam proses itu? Saya pikir kita akan melihat kasus ini digugurkan. Jelas, kita punya kasus lain yang sedang berlangsung sekarang di LA, kasus besar, kasus David Celeste Rivas, di mana pihak pembela tidak menyetujui penundaan dan bersikeras untuk melakukan sidang pendahuluan segera. Itu akan segera terjadi, kecuali ada sesuatu yang berubah saat ini payang. Tapi biasanya, untuk kasus pembunuhan profil tinggi seperti ini, dan kita melihatnya pada Tyler Robinson, bukan? Kamu tahu, yang diinginkan pihak pembela adalah mendapatkan semua berkas bukti, meninjaunya, dan punya waktu untuk mempersiapkan kasus mereka untuk sidang pendahuluan. Jadi aku akan sangat-sangat terkejut, Sierra, jika kasus ini masuk ke persidangan sebelum tahun 2027. Aku tahu ini bukan yang ingin didengar orang, tapi itu adalah hak pembela untuk mendapatkan persidangan yang cepat. Ini adalah kasus hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hakim biasanya akan memberikan waktu yang dibutuhkan pembela untuk mempersiapkan diri. Dan untuk kasus seperti ini, kamu harus memastikan kamu punya para ahli. Kamu sudah mengungkap semua obat, semua narkoba, dan semuanya. Jadi aku rasa kita tidak akan segera menjalani persidangan dalam waktu dekat. Dan tentu saja, aku rasa kita bahkan belum punya tanggal sidang pendahuluan yang sudah resmi dijadwalkan. Jadi mungkin kita akan mendapatkannya secepatnya minggu ini. Kita lihat saja nanti. Ya, aku cenderung setuju dengan Munima karena ini adalah tuduhan besar yang diarahkan kepadanya. Dan kamu benar, maksudku mungkin ada kemungkinan hukuman mati. Meskipun tidak terlalu mungkin di sini, apalagi dengan adanya moratorium di California. Tapi bagaimanapun juga, hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat itu sangat berat. Pihak pembela pasti ingin memastikan semuanya sudah siap. Begitu juga dengan jaksa penuntut. Karena seperti yang kamu bilang, dunia sedang memperhatikan. Jadi, kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Nima Romani, terima kasih sudah bergabung bersama kami di acara skandal hari ini. Dan saya yakin kami akan mengundangmu kembali lagi segera. Tentu saja, terima kasih sudah mengundang saya, Sierra. Senang bisa kembali. Dan saya yakin kita akan membicarakan kasus ini untuk waktu yang cukup lama. Dan disitulah episode skandal hari ini berakhir untuk sementara. Jika Anda suka dengan apa yang Anda lihat dan ingin melihat lebih banyak, atau terhubung dengan saya di media sosial, Anda bisa menemukan saya di tempat seperti Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih sudah menonton episode skandal hari ini. Seperti biasa, saya adalah pembawa acara Anda, Sierra Gillespie, dan sampai jumpa di lain waktu.